Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 186505057. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek teknologi informasi, yaitu fase perencanaan proyek IT. Langsung saja, pengertian perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Fungsi perencanaan proyek IT yaitu yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Lanjut tahap perencanaan proyek IT. Urutan kerja, jadwal kegiatan, ramalan performance penyelesaian proyek. Yang pertama, penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan performance yang ditargetkan. Lanjut pada perencanaan organisasi proyek atau perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen subkontraktor manajemen proyek. Terakhir, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Fase perencanaan proyek IT ada 3: merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian proyek. Kita mulai pada merencanakan proyek. Merencanakan proyek ada 4 bagian perencanaan yang dapat dijalankan dengan baik, yaitu yang pertama, perencanaan strategi, yang kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek, yang ketiga, menetapkan kendala proyek, dan yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi yang ada 2, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, yang contohnya memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Mengidentifikasi subproyek, untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan. Yang kedua, batasan waktu penyelesaian. Yang ketiga, umur ekonomis proyek yang dibangun. Keempat, struktur organisasi. Yang kelima, peraturan-peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek, kriteria rasional. Yang pertama, meningkatkan keuntungan. Yang kedua, menghemat biaya. Yang ketiga, meningkatkan kelangsungan hidup sistem. Yang keempat, keterkaitan hubungan dengan subsistem lainnya. Dan yang terakhir, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek itu kriteria tidak rasional yang manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan atau melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, ada kelebihan dan kelemahannya juga. Yang pertama, kelebihan, waktu penyelesaian cepat dan kualitas lebih baik. Kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan research internal, ada kelemahan dan kelebihannya juga. Kelemahannya yaitu waktu penyelesaian yang lambat dan hasilnya kurang berkualitas. Kelebihannya, biaya lebih rendah dan rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan research internal mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, waktu penyelesaian yang lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya dan dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, yaitu melakukan studi kelayakan. Ada 2, memahami lingkup proyek yang akan dibangun dan menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik itu kata kuncinya
Apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan ada dua. Yang pertama, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, dan yang kedua, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kedua, kelayakan hukum. Kata kuncinya, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan pada sistem, dan teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi, kata kuncinya, apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisien dari sistem. Kelayakan jadwal, kata kuncinya, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang dipertimbangkan, memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM. Dan yang ketiga, alat bantu yang dapat digunakan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. GAN, Microsoft Project Work Breakdown Structure atau WBS, matriks tanggung jawab jaringan kerja. Kelayakan ekonomi, kata kuncinya, apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang dipertimbangkan, besarnya dana yang diperlukan, dan manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Lanjut pada peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Bar chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.